Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semua? Semoga saat ini kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat untuk belajar. Oke, kembali lagi bersama saya dalam pembahasan soal ujian nasional 10 tahun terakhir. Khususnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soalnya. Kita mulai dari nomor 1. Saya ambil soal ujian tahun 2015. Oke, bisa diperhatikan soalnya. Soalnya di sini ditanyakan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya adalah x kuadrat kurang 3x kurang 18. Oke, saya ingatkan lagi kembali, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat kita punya 3 cara. Yang pertama itu kita bisa dengan cara memfaktorkan. Yang kedua bisa dengan menggunakan rumus. Masih ingat rumusnya? Oke, rumus ini biasa disebut rumus ABC. Oke, rumusnya adalah x1 2 atau x1 dan x2 bisa kita dapatkan dengan rumus negatif B plus minus akar D, di mana D adalah diskriminan. Diskriminan dibagi dengan 2A. Dimana kalau kita tuliskan lengkapnya dari diskriminan tadi, diskriminan ini adalah B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Jadi untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadratnya bisa menggunakan rumus yang ini. Dan yang terakhir bisa menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, masih diingat semua? Untuk soal terkait ini nomor 1 kita selesaikan dengan cara memfaktorkan saja karena dia lebih mudah. Oke, perhatikan soalnya x kuadrat kurang 3x kurang 18 sama dengan 0. Oke, faktorannya masih ingat, kita membuat perkalian antara dua buah fungsi nantinya yang menghasilkan yang ini. Kita lihat, perhatikan x kuadrat dulu. Berarti yang bisa menghasilkan x kuadrat tentu x kali x. Bisa? Kemudian perhatikan yang terakhir. Nanti akan diikuti oleh yang di tengah. Perhatikan yang terakhir, negatif 18 ini. Negatif 18 ini perkaliannya berapa kali berapa. Tetapi syaratnya adalah hasil perkalian dari negatif 18 ini ketika dijumlahkan hasilnya harus sama dengan negatif 3. Oke, berapa kali berapa sama dengan negatif 18? Ada banyak. Negatif 1 kali 18, 2 kali 9, 6 kali 3. Yang tepat yang bisa menghasilkan negatif 3 tentu yang bisa menghasilkan 3 itu 6 dan 3. Negatif 6 kali 3 itu sama dengan negatif 18. 6 kali negatif 3 itu juga negatif 18. Tapi yang apabila dijumlahkan menghasilkan negatif 3 yang mana? Ya benar, yang negatif 6 ditambah dengan 3 ini menghasilkan negatif 3. Berarti bilangan yang kita ambil adalah negatif 6 dan 3. Sehingga di sini kita tuliskan negatif 6 positif 3. Terbalik juga tidak masalah, positif 3 negatif 6. Nah, dari sini bisa kita lihat lagi kembali perkalian dua buah bilangan ini, anggap saja ini dua buah bilangan, dikalikan hasilnya sama dengan 0. Artinya perkalian dua buah bilangan akan menghasilkan 0 apabila salah satu bernilai 0 atau kedua-duanya bernilai 0. Atau bisa saya tuliskan x kurang 6 pasti bernilai 0, kalaupun tidak berarti pasti x tambah 3 yang bernilai 0. Bisa dimengerti? Kalau dia menghasilkan 0, hasil perkaliannya pasti salah satu dari mereka bernilai 0. Kemudian x kurang 6 sama dengan 0. Kalau x kurang 6 sama dengan 0 berarti x-nya pasti bernilai sama dengan positif 6. Kalau x tambah 3 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 6 dan negatif 3. 6 dan negatif 3. Kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian berarti yang kecil dulu negatif 3 dan 6. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Bisa dimengerti? Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana seandainya
terdapat bilangan atau koefisien dari variabel x pangkat 2. Kadang kalau untuk bentuk yang koefisien x pangkat 2 itu sama dengan 1 itu dapat diselesaikan dengan cukup mudah. Hanya saja sebagian orang mungkin ada di antara kalian yang masih sedikit kesulitan ketika koefisien dari variabel x pangkat 2 itu bukan 1. Contohnya, saya ambil contoh ini saja. Contoh lain ya. Contoh lain. 10x kuadrat dikurangi x kurang 3 sama dengan 0. Nah, ketika dapat kasus seperti ini dan pertanyaannya sama menentukan akar-akar atau himpunan penyelesaian dari persamaan kuadratnya, maka cara memfaktorkannya bisa dengan cara seperti ini. Perhatikan, sama kita buat perkalian dua buah fungsi yang menghasilkan sama dengan 0. Namun terlebih dahulu kita perkalikan 10 dengan negatif 3. 10 kali negatif 3 sama dengan berapa? Ya, negatif 30. Untuk perkalian yang ini 10x kuadrat, kita langsung perkalikan saja 10x dikali dengan 10x. Tetapi 10x dikali 10x ini sama dengan 100x kuadrat. Maka dari itu kita bagi lagi kembali dengan 10. Oke, bisa dimengerti. Kemudian untuk bilangan yang dua yang ini, kita memperhatikan bilangan negatif 30 tadi. Negatif 30, kita cari faktor dari negatif 30. Berapa kali berapa sama dengan negatif 30, tapi apabila dijumlahkan ini menghasilkan yang di tengahnya, negatif 1. Kira-kira berapa faktor dari negatif 30? Ya, negatif 6 dan positif 5. Ini ketika diperkalikan sama dengan negatif 30, ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan negatif 1. Sehingga di sini kita tuliskan negatif 6 positif 5. Terbalik juga tidak masalah, sama dengan yang tadi. Kemudian selanjutnya kita sederhanakan. Untuk 10 ini kita faktorkan atau kita cari perkalian berapa hasilnya sama dengan 10 untuk membagi bilangan-bilangan yang di atas. Karena kalau 10x kurang 6 kita membagi dengan 10, itu tidak bisa sederhana karena 10-nya bisa dibagi 10 tapi 6-nya tidak bisa. Sehingga kita buat faktor dari 10. Misalnya saja saya buat menjadi perkalian 2 kali 5. Oke, bisa? Nah, sekarang kalian perhatikan, untuk 10x kurang 6 itu bisa disederhanakan dengan 2 atau 5. Ya, dengan 2. Kalau dengan 5, 6 tidak bisa dibagi 5. Berarti bisa saya tuliskan seperti ini. 10x kurang 6 kita pasangkan dengan per 2 dikali dengan 10x tambah 5 kita pasangkan dengan 5 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan. 10x dibagi 2 sama dengan 5x dikurang 6 bagi 2 sama dengan 3 dikali 10x dibagi 5 sama dengan 2x ditambah 5 bagi 5 sama dengan 1 sama dengan 0. Nah, inilah faktor dari 10x kuadrat kurang x kurang 3 sama dengan 0. Lantas bagaimana cara menentukan nilai x-nya? Sama dengan yang tadi, perkalian dua buah bilangan ini menghasilkan 0. Artinya, saya sambung di kiri. Artinya, salah satu di antara mereka pasti bernilai 0. Berarti bisa dituliskan pasti 5x kurang 3 ini bernilai 0 atau tidak. Yang 2x tambah 1 yang bernilai sama dengan 0. Kalau 5x kurang 3 sama dengan 0, artinya pasti 5x sama dengan 3. Kalau 5x sama dengan 3, berarti x-nya sama dengan 3 per 5. Lantas yang 2x tambah 1 sama dengan 0. Kalau 2x tambah 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan negatif 1. Dan x-nya sama dengan negatif 1 per 2. Oke, bisa dimengerti. Oke, bagus. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Masih soal ujian tahun 2015. Pertanyaannya terbalik. Yang tadi kita sudah punya persamaan kuadrat,
yang dicari akar-akarnya, dan yang ini kita sudah mengetahui akar-akar dari persamaan kuadratnya, tapi yang ditanya persamaan kuadratnya. Oke, untuk menentukan persamaan kuadrat dari soal yang ini, kalian harus mengingat kembali konsep yang tadi. Apabila kalian mempunyai persamaan kuadrat, kita faktorkan, didapatkan akar-akar persamaan kuadratnya. Sebaliknya, kalau kita punya akar-akar persamaan kuadrat, untuk mencari persamaan kuadratnya, berarti kita buat perkalian kedua buah faktornya kembali, di mana bentuk perkaliannya, bilangan-bilangan yang ada di sini kita ambil dari akar-akar persamaan kuadratnya. Yang tadinya 6, di sini jadi kurang 6, yang jadi di sini negatif 3, di sini jadi positif 3. Atau secara umum bisa kita tuliskan dalam bentuk jika akar-akarnya adalah X1 dan X2, saya tuliskan secara terbalik dari bawah. Di sini kita punya X1 dan X2 yang nantinya kita akan buat dalam bentuk perkalian sama dengan 0, yang akan menghasilkan bentuk X kuadrat dan seterusnya. Yang posisi awal ini yang kita kalikan adalah X dengan X-nya. Kemudian untuk X1-nya, tadi kalau di sini positif 6, dalam perkaliannya ini dia negatif 6, berarti di sini negatif X1. Dan yang selanjutnya, untuk yang kedua berarti karena ini positif X2, di sini negatif X2. Bisa. Bapak ini X-nya sama dengan X1 atau X-nya sama dengan X2. Kita masukkan ke atas. Kemudian hasil perkaliannya X kali X, X pangkat 2, X kali negatif X pangkat 2, negatif, X dikali negatif X2, berarti negatif X2X. Negatif X1 dikali X, negatif X1X. Negatif X1 dikali negatif X2 sama dengan positif X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, kita perolehlah persamaan kuadratnya. Atau bisa kita sederhanakan, jadi X kuadrat negatifnya kita keluarkan, sehingga di sini menghasilkan X1 tambah X2 dikali dengan X ditambah dengan X1 kali X2 sama dengan 0. Berarti untuk menentukan persamaan kuadrat, saya tuliskan persamaan kuadrat jika akar-akarnya adalah X1 dan X2 seperti ini. Bisa? Kalau saya lingkari, saya kasih kotak, ini adalah rumusnya. Bisa juga menggunakan yang ini. Hanya saja kalau kita menggunakan yang ini, hasil akhirnya perlu kita kalikan kembali. Kalau untuk yang ini kita tinggal menjumlahkan berapa X1 dan X2-nya. Perhatikan contoh. Kalau kita menggunakan rumus yang tadi, maka penyelesaiannya adalah diketahui X1-nya negatif 2/3 dan X2-nya 3, sehingga persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang X1-nya negatif 2/3 ditambah 3 X2-nya dikali dengan X ditambah negatif 2/3 dikali X2 3. Hasil perkaliannya X kuadrat negatif 2/3 ditambah 3. 3 ini kita buat 3/1. Kemudian hasil penjumlahannya, perhatikan, negatif 2 dikali positif 1 itu negatif 2. Ditambah dengan 3 dikali 3 itu sama dengan 9. Dibagi dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Dikali dengan X. Negatif 2/3 dikali 3 sama dengan negatif 6/3. Atau sama dengan negatif 2 sama dengan 0. Atau sederhananya X kuadrat dikurang negatif 2 tambah 9 ya sama dengan 7/3.
3x dikurang 2 sama dengan 0. Oke, inilah persamaan kuadrat yang kita peroleh. Namun kita perhatikan pada opsinya tidak ada bentuk seperti ini. Semua koefisien, semua konstanta dan koefisien itu tidak ada yang berbentuk pecahan. Berarti kita harus menghilangkan pecahannya ini dengan cara mengalihkan 3. Semua kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 3x kuadrat kurang 7x dikurang negatif 2 kali 3 sama dengan 6 sama dengan 0. Negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 6. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 3x kuadrat kurang 7x kurang 6 sama dengan 0. Jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Soal nomor 9, soal ujian nasional tahun 2015. Oke, untuk soal ini yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Jadi dasarnya adalah persamaan kuadrat juga. Jadi kalau kalian mahir di persamaan kuadrat, kalian sudah lancar dalam memfaktorkan, insya Allah ini akan lebih mudah. Oke, jadi langkah pertama untuk menyelesaikan yang ini, kita mencari dulu pembuat nolnya. Kira-kira berapa nilai X yang apabila kita masukkan ke pertidaksamaan ini, dia menghasilkan sama dengan 0. Oke, berarti untuk mencari berapa bilangan tersebut, kita arahkan dulu ke persamaan kuadratnya. Berarti X kuadrat ditambah 4X kurang 21 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan. Berarti pertanyaannya adalah berapa kali berapa, hasilnya negatif 21, dan ketika jumlahkan hasilnya sama dengan positif 4. Lalu kita tuliskan berapa kali berapa dapat negatif 21, hasil jumlahnya adalah positif 4. Nah, setelah kalian cari nanti kalian akan dapatkan bilangan yang tepat adalah 7 dikali negatif 3. 7 kali negatif 3 negatif 21, dan hasil jumlahnya sama dengan positif 4. Berarti di sini positif 7, di sini negatif 3. Berarti didapat X sama dengan negatif 7 atau X sama dengan positif 3. Nah, setelah itu kita apakan? Setelah itu untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita arahkan ke garis bilangan. Kita buat garis bilangannya. Kita buat bulatannya, di mana bulatan ini akan kita masukkan ke dua bilangan ini, negatif 7 dan 3. Yang lebih kecil tentunya berada di kiri. Berarti di sini negatif 7, di sini positif 3. Oke? Nah, untuk penyelesaiannya nanti antara dua pilihan saja. Kita menghimpun bilangan atau nilai-nilai X yang ada di antara negatif 7 dan 3, atau yang ada di kiri kanannya mereka. Di kirinya negatif 7 dan di kanannya 3. Berarti untuk menentukan bilangan tersebut, kita harus menentukan atau mencari hasil dari nilai-nilai X yang ada di bawah ini apabila kita masukkan ke pertidaksamaannya. Berarti yang di bawah garis bilangan ini adalah nilai-nilai X-nya, dan yang di atas ini adalah hasilnya. Namun untuk yang di atas garis bilangan, kita tidak akan menuliskan berapa bilangannya yang dihasilkan, melainkan operasinya saja atau tandanya saja. Apakah dia menghasilkan bilangan yang positif atau bilangan yang negatif setelah kita memasukkan nilai X yang ada. Oke, sebelum itu perhatikan bulatannya. Bulatan ini ada dua tipe saja atau ada dua jenis saja, bulatan kosong atau bulatan penuh. Bulatan penuh kapan kita gunakan? Ketika dalam pertidaksamaannya dia menggunakan tanda sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Kalau menggunakan sama dengan berarti kita menggunakan bulatan penuh. Nah, seperti soal ini dia menggunakan sama dengan, berarti dalam garis bilangannya kita menggunakan bulatan penuh. Nah, sekarang kita tinggal mengambil salah satu nilai X. Salah satu nilai X yang akan mewakili di kirinya, di kanannya, atau di tengah. Kalau kita mengambil yang di tengah, misalkan kita mengambil salah satu nilai X yang ada di tengah, ini akan mewakili semua nilai X yang ada di antara negatif 7 dan 3. Maksudnya seperti ini. Kalau kita mengambil bilangan yang ada di antara ini adalah 1, dan kita masukkan ke sini hasilnya positif,
maka bilangan apapun yang kita ambil pasti hasilnya positif juga. Misalkan kita ambil 0. Kita ambil 0, kita masukkan ke sini. 0 pangkat 2 tambah 4 kali 0 kurang 21. Hasilnya negatif 21. Berarti yang kita tuliskan tandanya saja, tidak usah bilangannya. Berarti negatif 21. 21-nya tidak usah. Nah, negatif ini mewakili hasil dari semua nilai X yang ada di antara negatif 7 dan 3. Misalkan kalian tidak percaya, kalian mau mengambil X yang lain, misalkan anggaplah 2. 2 pangkat 2, 4 ditambah 4 kali 2, 8 tambah 4 sama dengan 12, kurang 21, negatif 9, berarti negatif juga. Berarti kalau kita mengambil 1 ini negatif juga, ngambil 2 negatif juga, 2,1 negatif. Semua bilangan atau semua nilai X yang ada di antara negatif 7 dan 3, ketika kita masukkan ke sini hasilnya negatif. Jadi untuk menentukan tanda hasil dari hasil operasinya setelah kita mengambil nilai X-nya, tidak usah mengambil banyak bilangan, cukup satu saja itu sudah mewakili. Bahkan itu juga mewakili hasil-hasil yang ada di kanan 3, hasil dari nilai X yang apabila kita masukkan, nilai X yang dimaksud adalah nilai X yang ada di kanannya 3 dan nilai X yang di kirinya negatif 7. Mewakilinya seperti apa? Kalau yang di sini tadi menghasilkan negatif, berarti yang di sini menghasilkan positif. Semua nilai X yang ada setelah 3 ketika kalian masukkan hasilnya pasti bilangan yang positif. Di sini juga bilangan yang positif. Misalkan kalian tidak percaya, kalian mau menguji lagi. Misalkan saya mau ambil bilangan setelah 3. Saya ambil 4 saja. 4 ketika dimasukkan 4 pangkat 2, 16. 4 kali 4, 16. 16 tambah 16, 32. 32 kurang 21 sama dengan ya positif 11, hasilnya positif. Bisa? Oke, kalau sudah menentukan tanda dari hasilnya ini semua, kita tinggal kembali melihat pertidaksamaannya. Untuk hasil operasinya nanti ini, untuk semua nilai X yang diminta, harus menghasilkan bilangan yang kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 artinya bilangan yang, ya betul, bilangan yang negatif. Kalau bilangan yang lebih dari 0 berarti bilangan yang positif. Sehingga kita tinggal melihat hasil yang tadi. Untuk nilai X yang kita ambil yang menghasilkan bilangan yang negatif yang mana? Yang di kiri kanan atau yang di tengah? Berarti dari sini kita melihat, oh yang benar berarti adalah yang di tengah. Berarti kita menghimpun yang di tengah. Oke, inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, kalau kita ingin menuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian, oke, bisa kalian perhatikan yang ini. Kalau kalian memperoleh bentuk himpunan penyelesaian dalam garis bilangannya seperti ini, maka himpunan penyelesaiannya selalu kita tuliskan dalam bentuk yang ini. X lebih dari A kalau di sini bulatan kosong, tapi kalau bulatan penuh berarti X lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Tetapi apabila himpunan penyelesaiannya yang ada di kiri kanannya yang terpisah, maka himpunan penyelesaiannya kita tuliskan seperti ini. Berarti X yang kurang dari A kalau bulatan kosong. Kalau bulatan penuh berarti X kurang dari sama dengan A. Terpisah, biasa kita pisahkan juga dengan kata-kata atau penghubung atau. Atau X yang lebih dari B kalau bulatan kosong. Kalau bulatan penuh berarti X lebih dari sama dengan B. Kita tambahkan yang terakhir X bilangan real biar sesuai dengan yang diminta oleh soal, pertidaksamaan yang realnya saja. Oke? Berarti himpunan penyelesaian yang terakhir kita tinggal menuliskan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah X di mana? Oke, perhatikan. Berarti yang ini X-nya di tengah, tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan tergantung dari bulatannya. Berarti lebih dari karena di sini bulatan penuh, lebih dari sama dengan negatif 7. Kurang dari bulatan penuh berarti sama dengan 3. Dimana dan X-nya harus merupakan bilangan real, tutup kurung perawat. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, kalau kita cocokkan di opsi yang benar adalah, kita lihat, berarti yang benar adalah yang B. Bisa dimengerti? Oke, kalau bisa
Untuk selanjutnya kita ke nomor 10. Untuk kalian yang masih bingung, silakan dilihat kembali. Oke, untuk nomor 10, soal ujian nasional tahun 2012, ditanyakan batas-batas nilai M agar persamaan kuadrat yang diberikan ini akar-akarnya nanti bernilai tidak real. Nah, untuk menjawab yang ini kalian harus ingat ada sifat-sifat akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akarnya nanti itu ada 4 kemungkinan. Bisa jadi akar-akarnya itu real dan sama. Jika kalian mencari X1 dan X2 dengan rumus yang ini atau dengan memfaktorkan, itu kemungkinannya bisa jadi hasil yang kalian dapatkan X1 dan X2 itu bernilai sama. Kapan itu terjadi? Ketika diskriminannya sama dengan 0. Kita lihat pada rumusnya, jelas kalau diskriminannya sama dengan 0, akar dari 0 sama dengan 0. Berarti X1 nya negatif B tambah 0 per 2A, X2 nya negatif B kurang 0 per 2A. Negatif B tambah 0 tentu akan sama saja dengan negatif B kurang 0. Maka dari itu pasti akar-akarnya nanti akan bernilai sama. Oke? Yang kedua, akar-akar real berbeda. Kalau berbeda maka diskriminannya harus lebih dari 0. Ketika lebih dari 0 itu kita bisa akarkan hasil operasi dengan negatif B tentu berbeda antara negatif B tambah akar D dan negatif B kurang akar D. Saya mengerti? Oke, yang ketiga maaf. Akar-akar real saja. Kalau tidak ada keterangan sama atau berbeda, dia cukup mengatakan akar-akar real, maka gabungan dari syarat yang ini. Diskriminannya harus lebih dari dan sama dengan 0. Oke? Dan yang terakhir, akar-akar tidak real. Kalau tidak real berarti diskriminannya kurang dari 0. Kalau diskriminannya atau D kuadrat kurang 4AC-nya menghasilkan bilangan negatif, tentu hasilnya tidak real. Kenapa? Karena akar dari bilangan negatif tentu menghasilkan bilangan imajiner atau bilangan hayal. Bilangan hayal bukan termasuk bilangan real. Nah, secara terbalik, jika disyaratkan diskriminannya sama dengan 0, berarti pasti akan kita peroleh akar-akar real yang sama. Demikian seterusnya. Oke, kita kembali ke soal. Yang diminta adalah batas-batas nilai M agar akar-akar dari persamaan yang diberikan itu mempunyai akar-akar yang tidak real. Kita kembali melihat syaratnya. Yang menghasilkan tidak real, syaratnya apa? Tidak real. Oh, berarti yang keempat, syaratnya adalah diskriminannya harus kurang dari 0. Berarti langkah pertamanya kita langsung mengarah ke diskriminan kurang dari 0. Berarti penyelesaiannya adalah diskriminan kurang dari 0. Berarti diskriminan masih ingat B pangkat 2 kurang 4 kali A kali C kurang dari 0. Dimana A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 2 tambah 2M, dan C-nya sama dengan 3M tambah 3. Tinggal kita masukkan. Oke, B-nya negatif 2 ditambah 2M berpangkat 2 kurang 4 kali A-nya berapa? Ya, A-nya 1 dikali 3M tambah 3 kurang dari 0. Negatif 1 pangkat 2 jadi positif 1, berarti tinggal 2 tambah 2M pangkat 2. Cara pangkat 2 nya bagaimana? Pangkat 2 kan 1 2 pangkat 2 4, 2 kali 2 4 dikali 2M sama dengan positif 8M ditambah 2M pangkat 2, ya 4M pangkat 2. Negatif 4 kali 1 negatif 4, kita kali masuk, hasilnya negatif 12M, negatif 12 kurang dari 0. Sudah, tinggal kita sederhanakan. Yang kuadrat dulu. 4M kuadrat 8M dikurang 12M. Negatif 4M, 4 dikurang 12, negatif 8 kurang dari 0. Oke, kita perhatikan pertidaksamaan kuadratnya. Ternyata masih bisa disederhanakan. Setiap suku kita bagi dengan 4. Hasilnya M kuadrat kurang M kurang 2 kurang dari 0. Karena
yang diminta adalah batas-batas nilai M. Dengan kata lain, ini yang diminta adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadratnya ini. Caranya bagaimana? Tadi ada 3 langkah. Yang pertama kita ambil dulu persamaannya. Berarti dari sini kita cari dulu pembuat nolnya. M kuadrat kurang M kurang 2 sama dengan 0. Difaktorkan berapa kali berapa, dapat negatif 2, dijumlahkan dapat negatif 1. Nah ini mudah ya. Berarti negatif 2 dan positif 1 sama dengan 0. Berarti M-nya diperoleh sama dengan 2 atau M-nya sama dengan negatif 1. Langkah selanjutnya apa? Tentu kita masukkan ke garis bilangan. Kita tulis di sini garis bilangannya. Bulatan kosong. Masukkan bilangan M-nya negatif 1 dan 2. Negatif 1 di kiri, 2 di kanan. Oke. Selanjutnya bulatannya kosong karena tanda pertidaksamaannya kurang dari, tidak pakai sama dengan. Selanjutnya kita mengambil salah satu nilai M. Ini nilai M-nya, ini hasilnya. Ini hasilnya. Hasilnya kita tuliskan tandanya saja nanti ya. Oke, ambil salah satu bilangan yang paling mudah tentu 0. Kita ambil 0. Masukkan ke pertidaksamaan kuadratnya tadi. 0 pangkat 2 kurang 0 kurang 2. Hasilnya tentu negatif 2. Berarti tandanya negatif. 0 berada di tengah. Berarti semua bilangan yang ada di tengah ini ketika dimasukkan ke pertidaksamaan kuadratnya, maka pasti akan menghasilkan bilangan yang negatif. Berarti yang di kirinya pasti positif. Nah, tinggal kita lihat yang kita minta yang mana, yang lebih dari 0 atau yang kurang dari 0. Di pertidaksamaannya diminta yang kurang dari 0. Yang kurang dari 0 yang positif atau yang negatif? Tentu yang negatif. Berarti himpunan penyelesaiannya yang di tengah. Kalau di tengah bagaimana penulisannya? Ini yang di tengah. Berarti X lebih dari A kurang dari B. Berarti himpunan penyelesaiannya atau batas-batas nilai M-nya adalah M lebih dari min 1 kurang dari 2. Bisa dimengerti? Berarti jawaban yang tepat adalah M lebih dari min 1 kurang dari 2. Ya, jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Bisa dimengerti?